Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan ini kita akan mengulas atau mengevaluasi tentang mekanisme pasar. Terutama kita akan membahas tentang permintaan dan penawaran dan juga cara mencarinya, itu yang paling penting. Nah, kalau untuk teorinya mungkin kalian sudah paham. Kalau untuk eh, permintaan, ya, permintaan sini hukumnya sudah ada, yaitu jika harga naik, maka pendapatan atau jika jumlah barang akan turun. Nah, sebaliknya jika permintaan itu turun, maka jumlah barang yang diminta itu akan naik, ya kan? Nah, terbalik dengan penawaran. Kalau penawaran jika harga naik, maka barang yang ditawarkan juga akan naik. Tapi jika harga turun, maka jumlah barang yang ditawarkan juga akan turun. Jadi sama gitu ya. Nah, kita uh, lebih ke kurvanya aja di sini untuk membantu kalian juga. Ya, kurva permintaan itu adalah bergerak dari kiri atas ke kanan bawah. Jadi curam ke bawah, ya, menurun ke bawah dari kiri atas ke kanan bawah. Tapi kalau di penawaran nanti itu adalah dari kiri bawah, ya, dari kiri bawah ke kanan atas. Jadi naik. Ya, seperti lihat di sini. Kalau kurva permintaan di sini dari kanan atas ke kiri bawah, dari kiri atas ke kanan bawah, ya. Jika penawaran itu dari kiri bawah, ya, ke kanan atas seperti ini. Ini namanya penawaran, ya. Di sini adalah penawaran. Itu. Lalu kita ini lanjut, kita langsung ke rumusnya, ya. Di sini sudah dijelaskan. Bentuk umum fungsi permintaan adalah sebagai berikut. QD, ya, sama dengan A min BPD. Nah, QD ini adalah banyaknya barang yang diminta, ya, sama dengan A. A ini adalah konstanta atau angkanya berapa di sini. Min BPD. B adalah sama juga konstanta juga, ya. Nah, di sini harus kalian ingat tanda di sini, ya. Kalau nih tanda di sini. Kalau permintaan itu tandanya min. Ya, ingat kalau permintaan ini tanda untuk fungsi permintaan itu adalah min. Tapi kalau untuk penawaran tandanya di sini adalah plus. Tapi untuk rumusnya sama. PD A min BPD. Ya, cuma untuk bedanya hanya di tandanya aja. Tandanya itu min, ya, kalau permintaan, kalau penawaran itu adalah plus. Ingat-ingat. Ini adalah fungsi permintaannya, ini adalah bentuk bakunya, jadi nggak bisa dirubah-rubah. Jika kalian nantinya mencari fungsi permintaan tapi di sininya plus, berarti otomatis hasilnya pasti akan salah, pasti akan beda. Nanti akan berpengaruh ke kurvanya juga. Oke, lanjut. Nah, di sini adalah contoh permintaannya, ya, contoh fungsinya. Pada saat harga jeruk 5.000 per kilo, permintaan akan jeruk tersebut sebanyak 1.000 kilo. Tetapi pada saat harga jeruk meningkat menjadi 7.000 per kilo, permintaan akan jeruk menurun menjadi 600 kilo. Buatlah fungsi permintaannya. Ya, di sini yang ditanyakan adalah fungsi permintaannya. Ya, karena di sini sudah ada harga jeruknya berapa, jumlahnya juga berapa, harganya yang barang kedua berapa, jumlah barang kedua berapa. Lalu kita tulis di sini diketahui P1 adalah harga barang pertama yaitu 5.000. Ini 5.000, ya, 5.000. Ya. Lalu harga barang kedua adalah 7.000. Ini 7.000. Harga barang kedua. Lalu Q1, ya. Q1 itu adalah jumlah barang pertama adalah 1.000. Nih, 1.000. Q2 jumlah barang yang kedua 600. Ya, tinggal kita masukkan. Kita biar kalian gampang, kita pakai cara yang ini saja. Ya, P min P1 per P2 min P1 sama dengan Q min Q1 per Q2 min Q1. Mari kita masukkan ke dalam rumus.
P-nya kan karena nggak ada, kita kosongin tetap P, min 5.000 per 7.000 min 5.000. Nah, sama dengan Q-nya juga belum ada, min 1.000 per 600 min 1.000. Kita hitung P min 500 per 2.000, jadi 7.000 dikurang 5.000 jadi 2.000. 600 dikurang 1.000 jadi min 400. Ya, baru kalian kali silang. Ya, kali silang seperti ini. Baru dihasilkan P min 5.000 dalam kurung min 400 sama dengan 2.000 dalam kurung Q min 1.000. Ya. P dikali 400 berapa? Lalu 5.000 dikali 400 berapa? Sama, ini juga 2.000 kali Q berapa? Lalu 2.000 dikali 1.000 berapa? Jadi min 400 plus 2.000 sama dengan 2.000 Q. Min 2 juta. Ya. Lalu dipindah. Nah, ini kan tetap plus ya. Jadi min 400 plus 2 juta sama dengan 2.000 Q min 2 juta ini dipindah. Jadi 2.000 Q sama dengan 2 juta plus 2 juta min 400 P. Ya. Jadi Q sama dengan 1 per 2.000 dalam kurung 4 juta min 400 P. Q sama dengan 2.000 min 0,2 P. Jadi 2.000 dikali 1 per 2.000 dikali 400 berapa? 1 per 2.000 dikali, nah ini berapa? Jadi hasilnya segini. Atau 4 juta dibagi 2.000 berapa? 400 dibagi 2.000 berapa? Oke. Nah, kalian lihat pindah ruas di sini juga tidak boleh salah. Nih. Ya, tidak boleh salah di sini. Karena jika ini salah, otomatis tanda yang di sini atau tanda yang di sini itu pasti akan salah. Ya. Jadi ini seperti gini. Jadi kenapa bisa min? Ya. Jadi min 400 P ini jangan sampai pindah tempat. Biar apa? Biar tanda di sini tuh, biar tanda min di sini tidak berubah bentuk fungsi yang ada di sini. Fungsi umum fungsi permintaan itu apa? Ya. Jadi tinggal min 400-nya tetap di tempat, ya, 2.000-nya juga tetap di tempat, tinggal yang dipindah hanyalah yang 2 juta plus 2 juta ini. Intinya adalah biar min-nya ini, ya, min-nya ini tuh nggak merubah tanda. Kalau min 400 pindah ruas, otomatis bakal nanti berubah tanda. Yang jadinya min jadi plus, seperti itu. Oke. Baru dari kasus ini ditemukan adalah fungsi permintaan itu adalah ini. Ya, QD sama dengan 2000 min 0,2 P. Itu. Oke, kita lanjut ke mencari fungsi mencari kurva permintaan. Ya. Ini kita memakai contoh yang lain. Ya, di sini sudah ada fungsinya. Sudah ada fungsinya. Jadi saat kalian ingin mencari kurva permintaan, ya, jika kalian ingin mencari kurva permintaan, itu diusahakan fungsi permintaannya itu harus sudah ada. Ya, jadi jika nanti dari soal pertama itu kalian cari fungsi dulu, setelah kalian nyari fungsi baru kalian mencari kurva. Nah, diketahui fungsinya segini. QD sama dengan 30 min 0,2 P. Nah, ini tinggal masukkan aja. Syarat untuk menentukan titik potong sumbu Q adalah nilai P sama dengan 0. Berarti kita ingin mencari sumbu Q. Ya, sumbu Q. Syaratnya adalah nilai P sama dengan 0. Berarti nilai P harus diganti dengan 0. Q sama dengan 30 min 2 P. QD sama dengan 30 min 2 dalam kurung 0. Tutup kurung. QD sama dengan 30 kurang 0. QD sama dengan 30. Jadi titiknya adalah 30,0. Ya. 0 di sini adalah mutlak, baku, nggak bisa dirubah-rubah. Ya, gunanya untuk membantu kalian dalam memasukkan angka untuk mencari titik potong. Nah, di sini juga hampir sama dengan matematika, ya. Q itu sama dengan
X kalau di matematika. Ya. Titik P sama dengan Y. Ya. Ini udah baku. Titik Q sama dengan X, titik P sama dengan Y. Ya. Langkah yang kedua, baru mencari titik potong sumbu Q. Berarti kebalikannya. Kalau mencari titik potong sumbu Q, berarti nilai Q harus sama dengan 0. QD sama dengan 30 min 2P. Ya, QD-nya kita ganti 0, 30 min 2P. 2P-nya pindah keluar. 2P sama dengan 30. P sama dengan 15. Dengan demikian, diperoleh titik 0,15. Ingat, kalau kita mencari P, berarti yang dicari adalah titik Q. Makanya 15-nya ada di yang kedua. Tapi kalau kita nyari sumbu Q, maka angka yang kita cari, atau angka yang kita dapatkan harus diletakkan di titik pertama, karena dia adalah X. Lanjut ke bikin kurvanya. Ya, kita ke titik garis, kita bikin garis dulu. Ya, sama seperti matematika, kita bikin rumus persamaan. Titik P, ya, saya bilang tadi sama dengan Y, berarti titiknya adalah vertikal, dari atas ke bawah. Titik Q adalah horizontal, dari garis lurus seperti ini. Itu sama dengan X. Ya, kita bikin. Titik Q-nya berapa nih? 30,0. Ya, berarti 30,0, makanya di sini. Titik P-nya 0,15. 0,15. Ya. Lalu kita garis seperti ini. Temulah, selesai untuk mencari kurva permintaan. Seperti itu. Oke. Sudah jelas sampai sini. Untuk penawaran itu hampir sama dengan permintaan. Ya. Nanti setelah ini kita akan lanjut ke penawaran. Oke, sekarang kita lanjut ke penawaran. Seperti yang tadi saya jelaskan, di penawaran juga terdapat hukumnya, ya. Jadi semakin tinggi harga, maka semakin banyak jumlah barang yang ditawarkan. Tapi semakin rendah harga itu, maka akan sedikit barang yang ditawarkan. Jadi, kalau di permintaan adalah kita menempatkan diri sebagai konsumen. Tapi kalau di sini, hukumnya di sini, ini menempatkan diri sebagai produsen atau penjual, ya. Jadi semakin tinggi harga, otomatis orang akan berlomba-lomba untuk menawarkan barang itu karena ingin mendapatkan untung yang banyak. Tapi jika harga itu murah, otomatis orang itu akan malas untuk menawarkan harga ke orang lain karena untungnya sedikit buat apa, gitu ya. Ya, seperti saya jelaskan, kurva penawaran adalah menanjak dari kiri bawah ke kanan atas, ya. Dari kiri bawah ke kanan atas. Kebalikan dari kurva permintaan. Gitu. Nah, di sini kita akan lanjut membahas tentang rumusnya atau cara mencarinya di fungsi penawaran, ya. Nah, di fungsi penawaran di sini adalah caranya hampir sama dengan permintaan. Yang kalian lihat itu adalah yang terpenting adalah tandanya. Ya. Tanda. Nih. Tanda di sini. Ingat, rumus fungsi umum penawaran itu adalah tandanya plus. Selalu plus. Kalau permintaan itu adalah minus. Ya. Di sini untuk caranya hampir sama dengan dengan permintaan. Harganya P1 sudah ada, P2 sudah ada, Q1 sudah ada, Q2 sudah ada. Lalu di sini tinggal kalian masukkan saja rumusnya ini, ya. Lalu kalian di sini adalah kali silang. Ingat, di sini juga tidak boleh ada kesalahan, ya. Dalam perpindahan ruasnya nggak boleh salah, ya. Intinya adalah di sini kalian harus lihat tanda di depan 100P ini, ya. Kalau tanda di sini sudah sesuai dengan rumus fungsi permintaan yang sebenarnya, rumus penawaran yang sebenarnya, maka dipastikan ke bawahnya otomatis benar. Ya. Tapi jika di sini tandanya sudah salah, otomatis ya kalian harus mencari lagi. Kesalahannya ada di mana? Apakah saat pindah ruasnya atau gimana? Jadi tanda ini adalah kalian perhatikan paling awal. Tanda plus di sini. Di depan 100P ini kalian harus
melihat angka yang lain, tinggal mengikuti. Gimana caranya? Ya, coba kalian nanti silakan diotak-atik. Ya, intinya 100 P di sini adalah harus 100 gitu loh. Nggak boleh nggak. Tuh. Nah, jadi kalau saya lihat di sini, ya berarti ini 100P min 300.000 sama dengan 2000 Ki min 200.000, ya. Nah, ini untuk 100P nggak usah dirubah, berarti 100P min 300, ya kita anggap seperti ini ya. 100P min 300, ya, plus 200.000, karena min 200.000 pindah ke depan, sama dengan 2000 Ki, ya. Jadi kita balik nih dari angka yang ini. 100P min 300, ini jadi plus 200.000 sama dengan 2000 Ki. Ya. Terus lalu kita balik lagi. 2000 Ki sama dengan min 300.000 plus 200.000 plus 100P. Ini nggak apa-apa, ya. Ini untuk menghindari supaya kalau misalkan 100P ini pindah ke belakang, otomatis jadi min. Ya, otomatis hasilnya pasti salah. Makanya cara ngakalin adalah 100P biarin depan. Biarin, tinggal angka yang lain tinggal mengikuti. 2000 Ki juga biarin, dia harus misah dengan angka-angka yang lain, karena yang kita cari adalah fungsinya adalah Ki-nya itu. Ki-nya selalu di depan, Ki-nya selalu misah. Ya. Ki 2000 Ki di sini adalah selalu penempatannya itu adalah misah, pindah beda ruas dengan teman-temannya. Nggak boleh digabungin. Baru 2000 Ki sama dengan min 300.000 plus 200.000 plus 100P. 2000 Ki sama dengan min 100.000 plus 100P. Ki sama dengan 1/2000 dikali min 100.000 plus 100P. Ya, seperti yang tadi. Kalau kalian bingung dengan proses seperti ini, bisa aja kalian min 100.000 dibagi 2000 berapa. Ya. Lalu 100P dibagi 2000 berapa. Itu supaya kalian nggak bingung. Nah, baru ditemukan hasilnya seperti ini. Ya. Ki sama dengan 50 min 50 plus 0,05P. Oke, sama kurva penawaran juga seperti itu. Tinggal kita masukkan angka-angkanya, kita ganti dengan 0 sama kayak permintaan seperti tadi. Ya, di sini sudah didapatkan titiknya min 10 min 0. Lalu di sini adalah 0 min 1. Kita coba titik Q berapa nih? Min 10,0, berarti min 10,0. Tempatnya di sini, jangan sampai salah tempat. Min 10,0. Titik P-nya berapa nih? 0,1, berarti 0,1. Lalu kita garis. Gak usah ikutin ini putus, gak usah. Yang penting kalian garis saja sesuai dengan bentuk kurvanya, nggak apa-apa. Kan kurva penawaran itu dari kiri atas ke kanan bawah. Mau letaknya di mana? Kalau kalian kurvanya bener, ya tinggal gambar aja. Yang penting gambarnya seperti ini, naik seperti itu, ya. Dan nanti kalau kalian misalkan ada tugas untuk soalnya, kalian nggak perlu ngurutin dari 0 ke 2, nggak usah. Jadi cukup dari ini langsung hasilnya saja. Sama titik P juga langsung hasilnya saja. Biar nggak terlalu panjang, biar nggak terlalu besar. Yang penting yang saya mau lihat adalah titiknya benar atau enggak, sama kurvanya benar atau enggak. Ya, diperhatikan lagi kurvanya. Oke, untuk permintaan dan penawaran mungkin sudah sampai di sini. Silakan kalian lihat buat ajar, ya, biar kalian juga lebih paham cara mencari permintaan bagaimana dan penawaran tuh bagaimana. Oke. Saya sudah cukup sampai di sini ya untuk hasilnya. Nanti kalau ada yang bingung silahkan tanyakan aja. Ya kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.